Halo adik-adik, kali ini kita membahas program linear ya. Tapi jangan lupa subscribe dulu channel Thompson Matematika dan jangan lupa tekan tombol loncengnya. Oke? Nah, jadi untuk mengerjakan soal ya program linear, adik-adik ya tahu dulu materi persyaratnya. Oke? Nah, yang pertama yang Abang jelaskan di sini adalah persamaan garis lurus. Oke? Nah, yang pertama, semisal adik-adik Anda punya sumbu Y dan punya sumbu X, namanya bidang koordinat kartesis. Oke. Nah, jadi ada garis yang memotong si persamaan si sumbu Y dan si sumbu X di titiknya masing-masing. Oke. Katakanlah dipotong di sumbu Y sama dengan A misalnya, terus dipotong misalnya di sumbu X sama dengan B misalnya. Maka untuk mencari siapa nama persamaan garis lurus ini, cara mudahnya seperti ini aja. Titik Y sama dengan A, kamu kalikan ke sumbu X. Oke? Berarti jadinya A kali X. Oke? A kali X lalu tambah. Si B-nya X sama dengan B, malah kamu kali ke sumbu Y. Kan gitu kan? Jadi seakan-akan kebalik dia. Jadi B kali Y sama dengan. Jadi titik potong Y dan sumbu X. Jadi kita kalikan A dan B. Jadi itu cara mudah untuk menentukan persamaan garis lurus. Oke. Nah, itu yang pertama. Sebagai contoh. Nah, katakanlah ada sumbu Y dan sumbu X. Ada garis yang memotong di Y. Katakanlah misalnya 3. Katakanlah di X sama dengan 2. Maka persamaan garis lurus ini siapa? Maka nanti Y sama dengan 3, kamu kalikan ke sumbu X, 3 kali X. Lalu X sama dengan 2, kamu kali ke sumbu Y, maka 2Y tambah 2Y. Maka ini akan sama dengan 3 kali 2, 6. Kira-kira demikian. Nah, sebagai contoh lagi, ilustrasinya seperti ini. Katakanlah ini sumbu Y, katakanlah ini sumbu X. Nah, sumbu X negatif ya. Nah, jadi ada garis lurus dipotong di sumbu Y positif, katakanlah positif 2. Nah, katakanlah di sini dipotong di X sama dengan 5, pasti negatif ya, karena sumbu X negatif. Nah, caranya sama. Nah, lihat dulu titik potong sumbu Y, kamu kalikan ke sumbu X. Nah, jadi 2X tambah min 5 kali sumbu Y. Maka min 5Y tambah min 5Y. Kira-kira demikian. Oke. Jadi akan sama dengan min 5 kali 2 min 10. Nah, gitu caranya. Nah, jadi catatan yang pertama NB ya. Yang pertama kita hari ini ya belajar pertidaksamaan program linear ya. Jadi nanti model matematikanya lebih ke pertidaksamaan. Nah, catatan yang pertama. Jadi beberapa buku yang membuatkan daerah penyelesaian atau arsiran ya, yang diarsir merupakan daerah penyelesaian. Nah, tapi untuk kali ini pembahasan saya untuk arsiran bukan penyelesaian. Oke? Untuk arsiran malah bukan penyelesaian. Oke? Bukan daerah penyelesaian atau saya singkat daerah penyelesaian DP. Oke? Nah, catatan yang pertama untuk pertidaksamaan, kalau untuk lebih kecil atau lebih besar tidak menggunakan sama dengannya, maka nanti ini berupa garis putus-putus, berupa garis yang putus-putus. Nah, jadi sebagai contoh, jadi ilustrasinya nanti garisnya kayak gini. Nah, kalau ini tadi kan garis penuh, atau yang ini. Nah, kalau dia menggunakan tanda lebih kecil sama dengan ataupun lebih besar sama dengan, maka ini merupakan garis penuh. Garis penuh. Jadi berupa garis penuh kayak gini. Nah, dan seterusnya. Nah, itu dia untuk konsep dasarnya. Dan untuk nanti, untuk mengerjakan model program linear yang kayak gini nanti, kita anggap nanti yang lebih besar ataupun sama dengan, kita anggap nanti merupakan daerah positif. Atau anggaplah ini bernilai positif. Terus sebaliknya, kalaupun nanti lebih kecil, kita anggap sebagai nilai yang negatif. Nah, gitu dia. Sebagai contoh.
tentukanlah daerah penyelesaian atau DP, oke, dari pertidaksamaan 3x tambah 2y sama dengan 6. Nah, jadi abang buat pertidaksamaan sama dengan 6, gitu dia. Nah, jadi bedakannya ini pertidaksamaan, bukan persamaan linear lagi. Nah, jadi adik-adik, Anda harus tahu dulu menggambar garis lurus ke bidang koordinat kartesius. Nah, kalau tadi di awal kita mencari persamaan garis lurus atau persamaan linear ini ke model matematikanya, kayak seperti ini ya kan? Seperti ini ya. Nah, jadi ini tahu dulu. Nah, jadi untuk menggambarkannya, adik-adik anggap dulu ini sama dengan. Jadi, cari titik potong di sumbu X. Nah, kalau mencari titik potong di sumbu X, malah Y yang kamu misalkan 0 ya. Jadi, kalau Y yang 0, berarti 2 kali 0, 0. Berarti 3X tambah 0. Berarti anggap aja atau tutup saja ini. Oke. Jadi 3x sama dengan 6. Anggap dulu sama dengan, berarti x-nya 6/3 ya. 6 bagi 3, 2. Berarti x-mu 2. Oke. Nah, sebaliknya, kalau mencari titik potong di sumbu x, malah sumbu y, malah x yang 0. Kalau x-nya 0, 3 kali 0, 0. Tutup saja. Berarti tinggal 2y sama dengan 6. Berarti y-nya 6/2, 3. Berarti y-nya 3. Kan gitu kan? Nah, jadi untuk menggambarkan di bidang koordinat kartesius sama, gambar dulu sumbu y, lalu gambar sumbu x. Nah, jadi x-nya 2, y-nya 3. Atau gini, x-nya 2, 1, 2, katakanlah di sini 2, ini titik pangkal 0,0 ya, atau origin, titik O. Nah, kalau pada saat ya y-nya 0, y-nya 0 di sini kan, berarti di sini titiknya. Terus x-nya 0, y-nya 3. Y-nya 3, 1, 2, 3. Katakanlah di sini 3, oke? Nah, jadi atau cara mudahnya x-nya 2, y-nya langsung 3. X-nya 2, y-nya langsung 3. Tarik titik ke titik berubah garis lurus. Nah, jadi ini namanya garis lurus atau persamaan garis lurus ya. Untuk namanya nih. Nah, ini kan jadi pertidaksamaan. Nah, tadi kita anggap lebih kecil itu adalah negatif. Jadi di sini negatif kali, lihat koefisiennya si Y adalah positif 2. Oke, positif 2 cuma anggap saja positif ya, atau positif 2, positif kali negatif, maka nanti menghasilkan negatif. Maka nanti daerah penyelesaiannya atau DP-nya ke bawah. Oke, ke bawah. Nah, jadi caranya gini. Si variabel Y harus di ruas kanan pertidaksamaan di sini. Nah, kalau si 3x atau si 6 itu bebas, mau di sini, mau di sana, atau ruas kiri ruas kanan bebas. Yang penting variabel Y harus di ruas kiri. Nah, kalau di sini variabel Y di ruas kanan harus kamu pindahkan ke ruas kiri. Lalu lihatlah koefisiennya, kira-kira demikian. Oke? Maka nanti daerah penyelesaiannya ke bawah. Nah, perhatikan garismu, ini garis. Oke? Kalau daerah penyelesaian ke bawah berarti di bagian sini. Kalau bagian ke atas ke sini. Nah, berarti penyelesaiannya DP-nya ke bawah. Nah, kita sepakati tadi yang arsiran bukan daerah penyelesaian. Gitu dia. Jadi daerah penyelesaiannya ke bawah. Jadi yang bukan ke atas lah yang kita arsir. Gitu dia. Maka daerah penyelesaiannya di bagian bawah, di pojok kiri bawah ya. Itu untuk DP-nya. Jadi gitu cara untuk mengerjakan soal pertidaksamaan yang bentuk sederhana. Nah, jadi kita lanjut ya untuk pertemuan selanjutnya untuk beberapa contoh program linear yang lainnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.